Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, saya mencoba untuk menyampaikan semacam tutorial bagaimana teknik interpolasi untuk kalibrasi termometer digital. Ya, kalau kita apa itu termometer digital? Yaitu termometer digital adalah alat ukur di mana sensor ukurnya itu sensor suhunya berupa RTD atau resistan termometer di basis seperti termistor, PT100 ataupun termokopel, dan indikatornya membaca langsung derajat Celcius. Umumnya outputnya dari hasil kalibrasi itu berupa persamaan polinomial karena sifatnya sensornya itu berupa ohmik ya. Nah, di sini saya sampaikan teknik menginterpolasi menggunakan Excel. Ini adalah contoh data hasil kalibrasi. Jadi di sini saya mensimulasikan mengkalibrasi termometer digital dari 0 sampai 100 derajat Celcius. Dan seperti biasa kalau kita mengkalibrasi termometer digital itu kita mendapatkan data standar ya. Ini yang sini sudah terkoreksi ya teman-teman semua. Artinya sudah ditambahkan dengan koreksi dari sertifikat kalibrasinya. Kemudian ada penunjukan alat atau penunjukan UUT atau unit under test dan koreksi. Ya, kita samakan ya, kita koreksikan antara penunjukan standar dikurangi dengan penunjukan UUT. Dan di sini saya tidak menunjukkan unitnya tapi unitnya Celcius ya. Nah, untuk memudahkan pengolahannya, ini saya buatkan grafik di sini. Ada grafik. Kita plot ya. Sumbu X-nya adalah penunjukan UUT, sumbu Y-nya adalah koreksi. Nah, tadi saya sampaikan outputnya adalah persamaan polinomial, maka kita akan mencoba untuk membuat semacam polinomial persamaan yang menghubungkan koreksi dan penunjukan UUT itu dalam bentuk Y sama dengan A0 persamaan pertama ya atau interceptnya ditambah AA1 kali. Di sini saya sampai pakai simbol T. T itu simbol dari penunjukan UUT-nya ditambah A2 kali T pangkat 2. Dan termometer digital ini pada umumnya memang mayoritas menggunakan persamaan polinomial pangkat 2 atau ya minimal 2 lah, 2, 3, 4, tapi mayoritas adalah 2. Nah, kemudian bagaimana caranya menginterpolasi sesuai untuk mengacu pada persamaan ini, maka perlu diberikan Y itu adalah koreksi, T itu adalah penunjukan alat, sehingga untuk mencapai form atau bentukan seperti ini maka penunjukan alat kita pangkatkan, kita tambahkan satu kolom lagi yaitu penunjukan UUT atau alat yang dipangkatkan 2. Dari sini kita bisa membuat persamaannya ya, membuat rumusnya yaitu penunjukan UUT pangkat 2. Ini kita tarik ke bawah. Oke, nah kemudian kalau sudah, nah kita tekniknya adalah menggunakan fungsi Linus. Nah, fungsi Linus ini sangat manjur karena kalau menggunakan data analis kemudian regresi linear itu ketika data berubah fungsi regresinya tidak berubah, tapi kalau Linus itu data berubah dia ikut berubah, langsung menyesuaikan. Jadi untuk otomatisasi lebih mudah, itu menghindari kesalahan-kesalahan ketika kita input data yang baru gitu ya. Jadi template ini masih bisa dipakai untuk mengkalibrasi termometer digital yang lainnya. Nah, bagaimana caranya? Kita buat fungsinya yaitu menggunakan Linus. Nah, Linus, kemudian Y-nya adalah koreksi, ya kan? Kemudian X-nya itu adalah ini semua. Maaf, karena saya pakai bahasa Indonesia formatnya maka titik koma. Kalau bahasa Inggris ya desimalnya dalam bentuk titik maka pakai koma. Jadi kita sorot ini. Kemudian konstanta, karena kita pengen ada A0, A0 itu adalah konstantanya, maka kita berikan nilai 1 untuk benar atau true boleh. Kemudian kita perlu statistik kan, karena untuk apa? Karena nanti kita akan melihat
ada ketidakpastian dari interpolasi yang kita sebut dengan SEE, standard error estimate. Nah, ini kita ganti satu, kita enter. Maaf, saya masih salah lagi, harus titik koma, kemudian ini juga titik koma. Oke. Nah, ini kemudian kita blok, ini tekniknya teman-teman, kita blok suatu area ya, cukuplah kira-kira segini. Kita blok area, kemudian bersama tombol kita tekan kontrol, maaf, sebelum itu kita tekan F2. Nah, kita tekan F2 maka muncul seperti ini, kemudian bersama-sama kontrol shift dan enter. Nah, akan muncul seperti ini, langsung memunculkan statistiknya. Nah, standar error estimate adalah di sini. Ini yang namanya standar error estimate. Kemudian berapa nilai pembaginya berapa? Pembaginya 1 karena ini sudah berupa 68% atau standar ketidakpastian standar ya. Dan bagaimana dengan degree of freedom-nya? Degree of freedom-nya adalah ini 8. Ini degree of freedom-nya. Saya kasih tanda yang jelas ya. Ini degree of freedom adalah 8. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita membuat suatu persamaan polinomial, maka degree of freedom-nya adalah banyaknya data dikurangi dengan banyaknya koefisien yang ada. Koefisiennya ada berapa nih? A0 1, A1 ada 2, dan A2 ada 3. Jadi ada 3 koefisien, sehingga ini ada 11 data dikurangi 3 sehingga menjadi 8. Nah, ada secara statistik memang ada kaidah-kaidah ya, cuman kalau untuk amannya supaya degree of freedom-nya memenuhi, paling tidak jomplang nanti ketika dimasukkan ke dalam budget uncertainty, itu kita menggunakan praktisnya adalah banyaknya data itu harus 3 kali dari persamaan koefisien yang akan kita tuju ya, koefisien persamaan yang kita tuju. Misalnya ini kan ada 3, kita membuat 3 koefisien dengan A0, A1, A2, maka ada 3, minimal data itu adalah 3 kali 3, 9 data minimalnya begitu. Nah, supaya nanti degree of freedom-nya cukup besar sehingga nanti ketika masukkan budget uncertainty tidak merubah coverage factor. Coverage factor masih di order 1,96 sampai 2. Kalau tidak nanti degree of freedom terlalu kecil sehingga coverage factornya sangat besar. Padahal kalau datanya terlalu jomplang. Nah, itu mungkin teman-teman di sini kita bisa melihat ini adalah saya di sini A1-nya, maaf A0-nya kita tarik undur ya. Ini saya geser saja dulu. Nah, ini A1 dan ini A2-nya. Kita dapatkan persamaan ini. Nah, untuk mengecek apakah itu bagaimana, sejauh apa persamaan itu bisa melingkupi hasilnya, maka kita bisa cek lagi di sini dengan kita balikkan rumusnya, sesuaikan A0 ditambah A1 kali penunjukan alat yang pangkat 1, kemudian ditambah A2 kali penunjukan alat pangkat 2. Nah, ini supaya tidak lari teman-teman, saya kasih tanda dolar ya dengan menekan F4. Iya, satu lagi. Iya, jadi koefisiennya nanti saya tarik ke bawah sudah tidak geser. Nah, ini masih ngeling ke persamaannya ini. Iya. Oke, nah ini kita bisa lihat, maka ini sesuai persamaan, sesuai dengan persamaan. Kemudian kita bisa melihat bagaimana hasilnya kalau koreksi dikurangi ini. Ya. Nah, sangat kecil ya, sangat kecil, dan ini semua ada, sudah perbedaan ini sudah di cover oleh ini, itu perbedaan ini di cover oleh ini, makanya ini nanti masuk ke dalam budget uncertainty dan sudah pembaginya sudah satu saja, tidak usah dibagi akar 3 tetapi langsung satu karena sudah merupakan ketidakpastian standar. Mungkin demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Insya Allah saya sampaikan lagi nanti yang
berikutnya video-video berikutnya terkait dengan penggunaan Excel untuk pengolahan data kalibrasi. Terima kasih perhatiannya, sukses selalu.